Bagi saya, keluarga merupakan sebuah tim yang nyata untuk dapat saling membantu dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Layaknya sebuah tim, kita membutuhkan kerjasama yang baik agar kita bisa meraih kebahagiaan bersama-sama. Seperti pada cerita film kali ini, Sora kami akan menceritakan sebuah alur film yang diangkat dari kisah nyata keluarga Benjamin dan kedua anaknya yang sukses mendirikan kembali sebuah kebun binatang terbengkalai bersama teman-teman baru mereka. Lalu bagaimana kisah keseruan perjalanan mereka selengkapnya? So, selamat datang di Sora Kami dan inilah Wibag Eju. Film menceritakan seorang pria bernama Benjamin yang saat itu terlihat sedang sibuk mengurus kedua anaknya sendirian semenjak istrinya meninggal dunia. Kedua anaknya tersebut bernama Dylan dan Rosie. Sebagai seorang single parents, dia kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus kedua anaknya. Sebelum berangkat bekerja, Benjamin menemui sang kakak. Di sana kakaknya menyarankan Benjamin untuk segera mencari pengganti istrinya karena dia tahu Benjamin sedang kerepotan mengurus semua kebutuhan keluarganya sendirian. Namun Benjamin menolak karena dia masih belum bisa melupakan sang istri. Siang harinya di kantor, Benjamin diberitahu atasannya bahwa Benjamin akan dialihkan ke bagian marketing dan bekerja di kantor. Mendengar keputusan atasannya tersebut, Benjamin menolaknya dan mengatakan bahwa dia lebih suka bekerja di lapangan dibandingkan hanya duduk diam di dalam kantor. Dan tanpa pikir panjang, saat itu juga Benjamin memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Di scene lain, Benjamin terlihat menemui Dylan di sekolahnya. Dia dipanggil kepala sekolah karena Dylan membuat masalah dengan mencuri uang milik temannya. Kepala sekolah juga menjelaskan bahwa akhir-akhir ini Dylan bersikap aneh, seperti pada saat pelajaran melukis, ketika anak lain melukis gambar-gambar indah, Dylan malah membuat lukisan yang menyeramkan. Melihat lukisan Dylan itu, sebenarnya Benjamin kagum. Namun karena sekolah itu memiliki selera yang berbeda, Benjamin terpaksa berjanji untuk membuat Dylan mau mengikuti semua aturan di sekolah tersebut. Namun sayangnya sekolah tersebut tidak memberikan kesempatan kedua untuk Dylan, malah langsung mengeluarkan Dylan saat itu juga. Malam harinya ketika Dylan tidur, Benjamin masuk dan melihat buku diary milik Dylan yang berisi banyak gambar hasil karyanya. Di situ Benjamin sadar dengan bakat anaknya tersebut dan jika dia membimbingnya dengan baik, maka bakat yang dimiliki Dylan akan cepat berkembang. Dalam situasi itu, dia terus memikirkan cara untuk membahagiakan kedua anaknya tersebut walau tanpa sosok seorang ibu. Dan tidak lama kemudian, Rosie terbangun karena suara berisik dari tetangga mereka yang selalu mengadakan pesta hingga pagi. Di situ, Benjamin berpikiran, mungkinkah jika ia pindah rumah dan mendapatkan suasana baru, kedua anaknya bisa lebih nyaman dan bahagia. Dan keesokan harinya Benjamin dan kedua anaknya berkeliling mencari rumah baru. Ditemani seorang marketing, mereka bertiga mendatangi satu persatu rumah yang akan dijual. Di situ Benjamin meminta marketing untuk mencarikannya rumah dengan halaman yang sangat luas agar anak-anaknya tidak terganggu lagi dengan tetangga yang selalu berisik. Namun setelah seharian berkeliling, mereka tidak menemukan satupun rumah yang cocok. Kemudian di situ Rosie menunjukkan sebuah brosur rumah yang sesuai dengan apa yang ayahnya inginkan. Dan setelah melihat brosur itu, mereka pun bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, Benjamin langsung tertarik dengan rumah tersebut dan memutuskan untuk membelinya berapapun harga yang diberikan. Namun marketing mencoba menghalangi niatnya itu dan seakan-akan menahan minat Benjamin terhadap rumah tersebut. Lalu setelah melihat isi rumah tersebut, di sana Benjamin semakin jatuh cinta terhadap rumah itu. Tapi di sana mereka dikagetkan dengan suara auman singa yang terasa sangat dekat. Lalu dia pun bertanya, dari mana asal suara tersebut? Marketing pun menjawab bahwa suara tersebut berasal dari rumah ini karena ternyata rumah yang Benjamin pilih ini merupakan sebuah kebun binatang. Itu artinya jika Benjamin masih ngeyel pengen beli rumah itu, maka dia juga harus siap merawat semua binatang yang ada di sana. Namun setelah melihat keseluruhan tempat tersebut, Benjamin jadi ragu karena dia tidak punya pengalaman mengurus hewan sebelumnya. Walaupun sebenarnya dia adalah tipe orang yang suka tantangan baru, namun tetap saja dia nggak yakin dengan keputusannya itu.
Di tengah kebingungannya, dia melihat Rosie yang sangat bahagia saat memberi makan dan bermain dengan beberapa hewan di sana. Dan dia juga baru melihat kembali senyum bahagia anaknya itu semenjak kepergian ibunya. Karena senyuman Rosie itulah, maka tanpa pikir panjang lagi, Benjamin memutuskan untuk membeli kebun binatang tersebut. Singkat cerita, Benjamin menemui kakaknya untuk memberitahukan bahwa dia telah membeli sebuah kebun binatang menggunakan seluruh uang warisan keluarga jatah miliknya. Mendengar itu, kakaknya kaget dan menyayangkan keputusan adiknya yang telah membeli kebun binatang yang sudah bangkrut. Namun Benjamin meyakinkan kakaknya bahwa jika bisnis kebun binatang tersebut lancar, dia akan mendapatkan untung yang sangat banyak. Meskipun sebenarnya bukan itulah alasan Benjamin, dan dia hanya ingin membuat kedua anaknya bahagia. Keesokan harinya mereka terlihat sedang berkemas untuk pindah ke rumah baru mereka. Dan setibanya di sana, mereka berkenalan dengan orang-orang yang mengurus kebun binatang tersebut. Di situ ada Kelly, kepala pengurus kebun binatang, Robin si tukang kebun, Peter petugas kebersihan, Rhonda bagian administrasi, serta Lily yang masih sangat muda sebagai petugas serabutan. Dan setelah mereka berkenalan, Benjamin dan kedua anaknya itu mulai berkeliling untuk melihat seluruh isi kebun binatang tersebut. This is Buster. He was 770, but Hey there, Buster. Whoa. oh no, tigers and lions, like yeah, when you chuff at them, they chuff back. That guy there, that's Spar. Wow. Kelly kemudian menjelaskan bahwa harimau yang baru saja Benjamin lihat itu adalah hewan tertua di kebun binatang ini. Harimau tersebut bernama Spar. Kelly mengatakan bahwa selain usianya sudah tua, harimau tersebut juga sedang sakit parah dan semakin hari kondisinya semakin memburuk. Kemudian Benjamin bertanya berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan Spar. Namun di sana Kelly malah menyuruhnya agar tidak perlu memaksakan diri karena Spar sudah diperkirakan bahwa hidupnya tidak akan bertahan lama. Di tengah perbincangan mereka, kemudian Kelly bertanya pada Benjamin, kenapa orang yang tidak paham sama sekali tentang mengurus hewan sepertinya mau membeli kebun binatang yang sudah bangkrut ini dengan harga yang sangat mahal pula. Mendengar pertanyaan Kelly tersebut, Benjamin pun menjawab, Why not? Lalu keesokan harinya pekerjaan Benjamin sebagai pengurus kebun binatang pun dimulai. Hey guys. Hey. And actually, they're pretty docile tonight, huh? You are gonna. Asshole! Di sisi lain, Dylan yang sedang menggambar tiba-tiba disamperin Lily yang membawakannya makanan. Di sini kita akhirnya tahu bahwa sejak pertemuan mereka di sana, Lily tuh udah suka sama Dylan. Begitu juga Dylan yang sebenarnya juga suka sama Lily. Namun, di sana Dylan so jual mahal guys, malu-malu tapi mau gitu. Singkat cerita, kini hari-hari mereka disibukkan dengan mengurus kebun binatang. Siang itu terlihat Benjamin yang sedang sibuk mengurus tagihan demi tagihan biaya makanan sampai biaya perbaikan kandang yang harus ia penuhi. Sementara di luar terlihat Dylan semakin dekat dengan Lily yang selalu nyamperin Dylan pas kerjaannya beres. Dan di saat itu pula, Dylan seperti mendapatkan kebahagiaannya kembali. Malam hari setelah pekerjaan mereka selesai, sebelum Kelly pulang, ia meminta tolong kepada Benjamin untuk memberi Spark obat dan mematikan lampu gudang. Ia juga mengingatkan Benjamin untuk berhati-hati dengan kotak besar di gudang karena kotak tersebut berisi banyak ular di dalamnya. Setelah itu Benjamin dan Rosie pergi untuk memberikan obat kepada Spark, sementara Dylan bertugas untuk mematikan lampu gudang. Sesampainya di gudang, Dylan melihat sebuah kotak yang membuatnya penasaran dengan isi dari kotak tersebut. Dan saat kotak terbuka, dia kaget melihat banyak ular di dalamnya.
Kemudian dia pun lari dari gudang tanpa menutup rapat kotak tersebut. Alhasil keesokan harinya ketika mereka akan memulai tugasnya, mereka dikagetkan dengan banyaknya ular berkeliaran di depan rumah mereka. Melihat itu, Benjamin pun segera menelepon Kelly untuk meminta bantuan. Lalu saat mereka menangkap ular-ular tersebut, di situ Benjamin terus-menerus memarahi Dylan karena dia pikir semua ini pasti adalah ulahnya. Lalu karena Dylan kesal, dia pun pergi meninggalkan mereka semua. Siang harinya mereka kedatangan seorang inspektur bernama Paris. Dia datang ke sana, ditugaskan untuk mengawasi dan menilai kelayakan sebuah wahana kebun binatang tersebut sebelum nantinya dibuka untuk umum. Jika kebun binatang sesuai standar dan lulus uji kelayakan, maka izin akan segera mereka dapatkan. Setelah Paris memeriksa semua hewan, kandang, serta beberapa aspek lainnya, Paris pun memberikan beberapa catatan kepada Benjamin. Mulai dari ukuran pagar yang terlalu pendek, serta jarak pagar yang terlalu dekat dengan kandang, juga kesehatan hewan-hewan yang harus mereka perhatikan tentunya. Lalu ketika Paris pergi, Benjamin meminta rekannya untuk menghitung semua biaya renovasi seperti yang diminta Paris tadi. Dan setelah dihitung-hitung, biaya yang harus Benjamin keluarkan yaitu sekitar $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Gokil. Keesokan harinya, sepulang Benjamin mencarikan sekolah baru untuk Dylan, tiba-tiba dia melihat Buster, yaitu seekor beruang di kebun binatangnya, lepas dan berkeliaran di perumahan warga. Buster? Can you hand me my phone? Kelly. I'll pay whatever it takes. We can't handle the publicity even. Be here with the big band, but it'll be expensive. Hey, Buster. Now let's just hang. Got one. He's been hit by a powerful tranquilizer. Untungnya Buster saat itu dapat dijinakkan, dan di momen itu Benjamin berpikir bahwa dia harus segera merenovasi semua kandang kebun binatangnya agar hewan-hewan di sana, terutama Buster, bisa hidup lebih nyaman dan memiliki ruang gerak yang lebih bebas. Malam harinya, Benjamin dan pengurus kebun binatang lain berkumpul di sebuah bar yang ada di kebun binatang tersebut. Di sana dia bisa sedikit menghilangkan kepenatan dirinya karena semua pengurus kebun binatang di sana sangat menyambutnya dengan penuh kehangatan. Dia pun terlihat sangat senang karena merasa seperti memiliki keluarga baru. Namun, di tengah kesenangannya itu, dia tetap memikirkan bagaimana caranya agar kebun binatang tersebut bisa segera memiliki izin kelayakan dan segera bisa dibuka kembali. Sepulangnya dari sana, saat dia akan beristirahat, dia menemukan sebuah kertas di dalam saku sweaternya yang ternyata adalah sebuah surat wasiat peninggalan sang istri yang disembunyikan sebelum ia meninggal. Esoknya, semua pengurus kebun binatang berkumpul. Mereka terlihat sedang mendiskusikan tentang masalah keuangan kebun binatang yang setelah dihitung-hitung, hasilnya sudah sangat menipis. Bahkan, keuangan saat ini tidak akan bertahan sampai hari pembukaan nanti. Di sisi lain, Benjamin menemui kakaknya untuk menunjukkan surat peninggalan istrinya tersebut. Dan saat kakaknya membaca surat tersebut, ternyata isinya adalah uang tabungan yang istri Benjamin simpan sebesar $84.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Di dalam surat itu juga sang istri berpesan untuk menggunakan uangnya dengan mengikuti kata hati Benjamin dan jangan dengarkan apapun perkataan sang kakak. Yang mana tuh surat sebenarnya lagi dibaca sama orang yang dimaksud. Selanjutnya Benjamin dan kakaknya mencairkan seluruh uang tersebut lalu pergi ke kebun binatang. Di sana dia mengatakan kepada seluruh pengurus kebun binatang
kalau dia sudah berhasil mendapatkan uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan kebun binatang sampai ke hari pembukaan nanti. Di situ, semua pengurus kebun binatang pun terlihat bahagia mendengarnya. This morning and you thought to yourself, It's cold. Di hari berikutnya, ketika Benjamin dan Rosie akan membayar belanjaannya di supermarket, kasir yang menanganinya terkejut saat mengetahui bahwa Benjamin adalah pemilik kebun binatang yang dulu sering ia kunjungi bersama keluarganya. Lalu kasir itu mengatakan bahwa ia pasti akan datang bersama keluarganya di hari pembukaan kebun binatangnya nanti. Mendengar ucapan kasir barusan, Benjamin semakin bersemangat dan tidak sabar ingin segera membuka kembali kebun binatang tersebut, agar semua para warga sekitar bisa kembali mengunjungi kebun binatang tersebut. Setelah itu, Benjamin terlihat sedang memperbaiki lampu kandang Spar yang rusak. Di sana ia melihat Spar tidak mau makan sama sekali. Sadar bahwa kondisi Spar sudah semakin parah, dengan putus asa Benjamin terus membujuk Spar agar mau memakan makanannya itu. Di sana Benjamin melihat Kelly menatapnya dari kejauhan. Lalu Benjamin pun pergi sambil mengatakan pada Kelly bahwa Spark akan baik-baik saja. Seakan ia terus menolak Spark jika harus disuntik mati. Malam harinya ketika Benjamin teringat sang istri, dia mencoba membuka laptopnya dan melihat foto-foto kenangan saat bersama istrinya. Namun baru lihat satu foto aja, dia nggak sanggup untuk melanjutkannya. Karena terlalu besar rasa cintanya pada sang istri, membuat Benjamin terlalu sulit untuk merelakan kepergiannya. Pagi harinya mereka semua panik karena melihat kondisi Spar yang semakin hari semakin memburuk. Bahkan kini Spar sama sekali nggak mau bergerak dari tempatnya. Lalu Benjamin mencoba menjadikan dirinya sebagai umpan agar Spar mau bergerak. Tapi di situ Robin mengatakan bahwa sekarang sudah waktunya Benjamin merelakan Spar disuntik mati. Tapi Benjamin tetap menolak. Dia pikir kondisi Spark akan membaik. Lalu saat mereka berdebat tanpa adanya solusi, Lily pun dapat ide. Karena menurut sepengetahuannya, kucing sangat benci dengan suara berisik. Come down, Spar! Come on down! Come on, get down, Spar! Get down off the rock, Spar! Come on down! Come on! Good for you! Will you listen and get off the rock, animal? Come on, Spar! Come on! Stop the rock! Because I was desperate! Kejadian tersebut membuat Benjamin kesal lalu pergi dari sana. Melihat kelakuan Benjamin saat itu, Kelly yang merasa keputusan Benjamin akan semakin menyiksa Spark pun mengejar Benjamin dan memarahinya dengan mengatakan bahwa seekor kucing besar bila sudah terlalu tua, maka mau nggak mau memang harus disuntik mati. Dia juga mengatakan jika Benjamin terus menahannya karena merasa kasihan, maka Spark justru akan semakin tersiksa dengan penyakitnya itu. Kelly mengatakan semua itu karena dia lebih mengenal Spark daripada Benjamin. Dia sudah bersama Spark sejak 13 tahun lalu. Namun, di sana Benjamin masih tetap ngeyel untuk menyembuhkan Spark hingga mereka berdua bertengkar. Sore harinya, Kelly yang tahu bahwa Benjamin tidak ada di rumah, ia datang ke sana buat nemenin Dylan dan Rosie makan malam. Habis itu, Kelly mengantar mereka ke kamarnya masing-masing. Lalu saat Kelly ngopi depan rumah Benjamin sendirian, dia melihat Benjamin baru datang. Benjamin yang sedang galau pun kemudian duduk bersama Kelly sambil bercerita tentang rasa cintanya terhadap sang istri yang belum mampu untuk dia lupakan. Dan kepergian sang istri sangat terasa begitu menyiksanya, sehingga setiap kali dia melihat wajah Dylan yang sangat mirip ibunya itu, Benjamin selalu merasa tertekan. Setelah Kelly pulang, Benjamin lalu masuk ke rumah dan mendapati Dylan sedang menunggunya di dalam untuk meminta penjelasan tentang apa yang mereka bicarakan di luar tadi. Yang mana ternyata Dylan menguping semua pembicaraannya dengan Kelly tadi. Dan kini Dylan tahu penyebab ayahnya selalu marah kepadanya. Hold on, enough with the drama. I can't stand it here. Look, can't you see that? Just pack us up. We'll just go on the road together. I keep forgetting it's all about you. You wasted all our money. I thought you liked it here. And I'm sorry, I thought you and Lily were friends. I mean, I thought you liked me. I thought this was a dream come true Wait, from why you. are you yelling? Because it's a good dream.
And because I'm your father and I'm the only one you've got and the lens here. Do something! Help me, damn it! Help me, damn it, help me! I'm sorry that your mother got sick. It's just how that one went. What are we gonna do? He never even taught me how to shave. I would love to teach you how to shave. What about the Easter Bunny? Esok harinya Dylan yang merasa bersalah lalu menemui ayahnya yang sedang di kandang Spar. Di situ Dylan melihat ayahnya sedang bersedih sambil menatap Spar yang sedang sekarat. Pada momen itu mereka berdua saling berbagi kesedihan dan untuk pertama kalinya Benjamin curhat pada putranya tersebut. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan kepada Spar. Begitupun Dylan yang bercerita tentang perasaan pada Lily. Mendengar curhatan sang anak untuk pertama kalinya itu, Benjamin merasa sangat senang dan memberi saran kepada Dylan. Jika dia merasa malu untuk menyatakan perasaannya pada Lily, gunakanlah yang namanya teori 20 detik keberanian. Yang mana pada 20 detik tersebut, kita buang semua rasa malu, takut, dan rasa gugup kita. Lalu kita ungkapin deh semua perasaan kita itu. Dan setelah 20 detik keberanian itu berakhir, kita bisa kembali ke keadaan sebelumnya sambil melihat hasil dari 20 detik tadi. Benjamin di sana juga mengatakan bahwa yakinlah setelah 20 detik tersebut duniamu pasti akan berubah. Lalu setelah puas berbincang dengan sang anak, Benjamin pun merasa jauh lebih baik. Ia kini merasa sudah siap untuk melepas kepergian Spar. Dan di saat mereka berdua pergi, di saat itu jugalah Spar akhirnya disuntik mati. Malam harinya Benjamin kembali mencoba memberanikan dirinya untuk melihat semua foto kenangan sang istri yang semenjak meninggal 6 bulan yang lalu, ia tidak pernah sanggup untuk melihatnya. Kini perlahan Benjamin mulai berani melihat semua foto kenangannya dan merelakan kepergian sang istri tercinta. Beberapa hari kemudian, semua orang di sana sibuk merapikan kebun binatang karena besok Paris akan datang lagi untuk menguji dan menilai kelayakan kebun binatang tersebut. Dan keesokan harinya, Paris pun datang untuk mengecek kondisi kebun binatang saat ini. Wait for me, Dad. I gotta make it for you. Oh, sometimes it seems I love to spend more time. I got a job. Well, that's one way to do it. Di tengah inspeksi tersebut, saat Kelly memeriksa kandang Solomon, sangat panik saat mengetahui pintu kandangnya ternyata rusak. Karena takut ketahuan Paris, ia lalu memanggil Peter lewat walkie-talkie. Sayangnya panggilan Kelly juga terdengar di walkie-talkie milik Benjamin yang saat itu sedang bersama Paris. Paris yang juga mendengar panggilan tersebut meminta Benjamin untuk mengantarkannya ke kandang singa tersebut. Lalu Peter yang baru datang pun segera memperbaiki pintu tersebut secepat mungkin sebelum Paris melihatnya. Okay, Solomon, come on, baby. Over here, Solomon. You hear me? Something to drink? I don't drink. Well, not even water? Come on, baby. Hey, do you want Over some? here. Woo! Hey, who's a good boy? Who's a good boy? Hurry up! Would you hurry up? I can only get his attention for so long. In silence! Oh! Cocktails! No, come here! Come here! Come here! Oh God!
filled with scotch and bitterness. Your Paris right now. McCready! Got it? Setelah semuanya selesai, seluruh pengurus kebun binatang merasa gelisah menunggu keputusan dari Paris. Dan setelah penuh pertimbangan, Paris menyatakan bahwa kebun binatang tersebut lulus dan dapat segera dibuka kembali. Hey, mister, everybody says you're a dick. I don't know what that means, but I don't believe it. But good luck. See you here opening day. Namun, tidak diduga saat itu turun hujan yang sangat lebat. Ketika Dylan sedang berjalan, dia melihat sebuah pesan yang bertuliskan bahwa jika kau mencintaiku, maka biarkan aku tahu. Melihat itu, Dylan tahu bahwa pesan tersebut adalah dari Lily. Maka ia pun pergi menemui Lily saat itu juga. Di situ Dylan teringat pesan ayahnya tentang teori 20 detik keberanian, dan dia pun kemudian menelan semua rasa malunya lalu memberanikan diri untuk menyatakan semua perasaannya kepada Lily. Hi. Plus, I wasn't named after Bob Dylan. Am I nuts to say that I missed you like crazy a lot? I was named after a dog named Dylan. Who cares? Lily, I love you. Di saat Benjamin menanti-nanti hari pembukaan kebun binatangnya, di sana dia justru harus kecewa karena melihat berita yang mengabarkan bahwa selama beberapa hari ke depan, kota itu akan diguyur hujan. Bahkan berita tersebut juga mengatakan bahwa musim panas tahun ini akan menjadi musim panas terbasah dalam 100 tahun terakhir. Pale dead moon, human, nothing. Take it all. Scarecrow's frozen smile this time. Human flowing. Hari pembukaan kebun binatang yang dinantikan pun tiba. Dan saat Benjamin bangun, dia kaget saat melihat cuaca saat itu sangatlah cerah. Dia terlihat sangat bahagia lalu bersiap untuk acara pembukaan kebun binatangnya. Tapi setelah mereka semua berkumpul dan meresmikan kebun binatang itu, tidak terlihat satu orang pun yang datang mengunjunginya. Karena mereka merasa ada yang gak beres, mereka semua memutuskan untuk mengecek jalan masuk menuju kebun binatang itu. Ternyata, di sana jalan masuk kebun binatang itu tertutup oleh pohon tumbang akibat hujan lebat kemarin. Dan setelah mereka mengecek pohon itu, ternyata di balik pohon tersebut, sudah banyak banget tuh guys pengunjung yang ngantri buat masuk ke kebun binatang. Betapa bahagianya mereka semua melihat ramainya para pengunjung yang datang di hari itu. Lalu mereka pun membantu satu persatu para pengunjung di sana untuk melewati pohon tumbang yang menghalangi jalan mereka menuju kebun binatang. Hey guys, thanks for coming out and welcome to your zoo. As you can see, This is Lucy and Wesley and Pete. off today. A couple of interesting facts about the type. Alright, doesn't hurt that bad. This is Solomon. Hi, Solomon. Well done. Goofball.
Di akhir film, Benjamin mengajak kedua anaknya pergi ke sebuah restoran, yang mana restoran tersebut merupakan tempat ia bertemu untuk pertama kalinya dengan sang istri. Di situ Benjamin menceritakan pada Dylan dan Rosie bagaimana awal sebelum mereka berdua terlahir ke dunia ini. Jadi gini ceritanya guys. Saat itu Benjamin sedang lewat di depan restoran, lalu dia melihat wanita yang sangat cantik sedang ngopi sendirian di restoran tersebut. Kemudian cinta pada pandangan pertama itu pun muncul. Awalnya Benjamin grogi dan malu, tapi dia teringat dengan teori 20 detik keberanian, dan ia pun akhirnya memberanikan dirinya masuk ke restoran tersebut. Namun di dalam dia masih merasa malu, grogi, dan minder, tapi ia kembali menelan semua perasaan malunya itu. Dan kini, ia hanya menyisakan 15 detik keberanian lagi untuk dia gunakan. Lalu dia menggunakan sisa waktunya itu untuk memulai langkah pertamanya, yaitu mendekati wanita tersebut dan menyapanya. Wanita itu pun melihat ke arah Benjamin. Kemudian Benjamin bertanya, "Kenapa wanita yang sangat luar biasa cantik sepertimu mau berbicara dengan orang biasa sepertiku?" Dan sambil tersenyum, wanita itu menjawab, Why not? dan film pun selesai. Film yang sangat luar biasa menginspirasi kita untuk berani mengambil sebuah keputusan demi terciptanya kebahagiaan keluarga maupun orang di sekitar kita. Sekali lagi, kesimpulan yang saya dapat dari film kali ini tidak akan berarti apa-apa buat kamu semua. Maka kembali saya sarankan untuk mengambil kesimpulan sendiri dari film yang saya ceritakan barusan. Dan tonton juga filmnya secara penuh untuk mengetahui poin-poin penting lainnya dari film ini. Akhir kata Sora kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.